Master Makeup, melalui waktu kembali ke zaman kuno. Dan siram air ke istri pemilik kastil. Nyonya sangat marah, ingin bawa dia keluar dan bunuh. Sekarang dia langsung jelasin. Air tadi buat cuci beras. Adalah air paling bagus untuk cuci wajah, Nyonya. Ternyata Nyonya karena tidak kontrol makan. Membuat wajah ada banyak jerawat. Master Makeup adalah Tungin tahu. Jadi langsung siram air cuci beras ke wajahnya. Dan jelasin sama Nyonya bahwa muka ada banyak jerawat. Karena abis make up dan tidak cuci wajah. Dan sering pakai penutup wajah jadi lama sembuh. Sekarang Nyonya tanya Tungin bisa sembuhkan dia atau tidak. Saya akan kasih Nyonya kulit yang sempurna. Jadi Tungin mulai buat masker bergizi dengan obat. Dan ambil seafood yang Nyonya suka makan. Berubah menjadi beras, sayuran dan buah. Setelah sembuh. Jerawat belum sembuh. Membuat Tungin merasa tidak bisa dimengerti. Ternyata Nyonya Fei masih diam-diam makan malam. Akhirnya Tungin menemukan. Tungin langsung marahi padanya. Dan Nyonya Fei juga tahu Tungin karena ingin hal yang baik buat dia. Jadi Nyonya Fei memutuskan untuk dengarkan Tungin, mulai jaga makan. Akhirnya Tungin dengan teknis kecantikan modern. Membuat wajah Nyonya Fei sembuh total. Nyonya Tien suap pelayan punya Nyonya Fei. Tuker lipstik dan bedak yang mahal menjadi yang murah jelek punya. Membuat Nyonya Fei ada banyak bintik merah di muka. Membuat dia ingin bunuh diri. Untungnya Tungin datang tepat waktu. Tungin mengatakan bisa bantu. Dan buat muka dia menjadi indah di depan pemilik kastil. Master Makeup datang ke zaman kuno. Berhasil membuat cara makeup yang bersinar. Bahkan bantu pria makeup. Dan berhasil menangkan juara di kontes makeup. Nama dia adalah Tungin. Awalnya TikToker ajarin cara makeup dan punya jutaan fans. Karena kecelakaan balik ke zaman kuno. Tapi dia menjadi pelayan dalam istana. Dan kepala pelayan sini sering persulitkan Tungin. Hari ini dia di sengatan lebah. Sembarangan membakar lentera. Hasilnya alis terbakar. Besok, Tungin sengaja tidak bikin alis pergi mencari kepala pelayan. Lalu pada saat itu, menunjukkan tingkat makeup. Rayuan sensual. Bisa juga lembut dan sederhana. Kepala pelayan sangat puas dengan Tungin. Jadi Tungin mulai ajarin kepala pelayan cara buat alis. Hasilnya kepala pelayan sangat senang dengan cara buat alis dari Tungin. Jadi ingin Tungin pergi makeup untuk Nyonya Fei. Dan Nyonya Fei karena muka merah. Jadi ingin bunuh diri. Untungnya dihentikan oleh Tungin. Tungin kasih tahu dia. Dia akan bantu bersinar di Bah Huayan. Di dalam acara, pemilik kastil bingung kenapa Nyonya Fei belum datang. Saat ini Nyonya Fei tutupi wajah dengan kipas angin. Ketika dia turunkan kipas. Kamu banyak minumnya. Ini adalah cara makeup baru. Saya telah buat untuk Nyonya. Karena Nyonya Fei sudah lama tidak bisa bertemu dengan Tuan. Jadi sangat kangen dengannya. Sekarang sudah bisa bertemu. Hati Nyonya Fei jelas akan seperti sedang mabuk. Anggur tidak membuat orang mabuk, orang yang mabuk sendiri. Cara makeup yang bagus ini dari Tungin. Membuat pemilik kastil terus memuji. Dan cara makeup yang ajaib punya Tungin. Bantu dia masuk ke ruang makeup di istana. Dari waktu itu Tungin di ruang makeup seperti ikan menemukan air. Tapi Hoan iri sama dia. Sengaja biarkan Tungin makeup untuk Nyonya kedua. Dan Nyonya kedua karena hamil jadi tidak boleh pakai barang buat makeup. Gadis TikToker ada jutaan fans balik ke zaman kuno. Dia menggunakan buah-buahan. Membuat barang makeup buat wanita hamil. Dan di zaman kuno membuat liner mata. Makeup untuk semua wanita cantik di zaman kuno. Berapa hari yang lalu, kepala pelayan datang ingin pilih gadis untuk makeup buat Nyonya kedua. Hoan tahu Nyonya kedua sedang hamil jadi tidak bisa makeup. Tapi sengaja suruh Tungin. Sekarang Tungin sedang bingung. Melihat di muka teman. Ada bekas air juice. Sekarang Tungin munculkan ide baru.
Ingin menggunakan buah menjadi bahan make up. Pertama Tungin hancurkan buah. Lalu kasih air hangat. Dengan cepat menjadi seperti ini. Lipstik dan bedak yang tidak ada efek samping buat bayi. Lalu Tungin pergi mencari nyonya kedua. Tapi nyonya kedua karena belum make up jadi tidak mau bertemu sama Tungin. Sekarang Tungin keluarkan barang yang dia buat sendiri dan berkata, "Ini kami buat khusus buat nyonya. Dengan bahan alami. Semua dibuat dari buah segar. Bisa dimakan. Dan tidak ada efek samping dama tubuh dan bayi. Jika punya dia, nyonya bisa tenang untuk make up." Nyonya kedua mendengar itu jadi percaya buat Tungin make up untuk dia. Hasilnya setelah make up nyonya kedua sangat puas. Tapi Tungin tidak tahu. Karena tidak ada bahan pengawet. Jadi warna akan berubah menjadi ungu. Tapi sangat cepat Tungin sudah temukan caranya. Tambah anggur dan cengkeh ke dalam lipstik. Dan warna akan tahan lebih lama. Nyonya kedua terus memuji Tungin. Dan bantu Tungin menjadi terkenal. Dalam kontes make up di istana. Kontes membutuhkan tema baru. Jadi Tungin ingat cara membuat bedak mata dulu. Dengan cepat Tungin berhasil membuat pensil mata. Yang ini di zaman kuno, hanya satu tidak ada dua. Tentu saja cara makeup anggur punya Tungin. Sangat populer di kalangan juri. Berhasil menangkan kontes ini. Membuat Ho-Oh sangat iri sama dia. Lalu lempar barang punya Tungin. Sekarang Tungin tepat waktu muncul di belakang. Lalu Tungin mulai bertengkar sama Ho-Oh. Ini adalah aktor utama yang sangat menderita di dunia ini. Dilempar tanah kotor ke muka sama orang lain. Lalu dipukul sama Ho-Oh. Bahkan Tungin diteken ke lantai dan dipukul. Hari ini Tungin ambil krim buat Nyonya Fei. Hasilnya Ho-Oh jahat sama dia. Bawa krim punya Nyonya Tien tukar menjadi punya Nyonya Fei. Setelah Nyonya Tien melihat itu, Tungin jelasin ada yang lain tukar barangnya. Sekarang Ho-Oh ambil kesempatan salahkan Tungin. Bukan kau bilang. Yang ini lebih cocok buat Nyonya Fei kan? Dan bilang. Pemilik kastil hanya sayang sama Nyonya Fei. Dan bilang kami harus tahu posisi di mana. Sekarang Tungin tidak tahu harus jelasin apa. Nyonya mendengar itu. Pura-pura kasih krim buat Tungin. Setelah Tungin pergi. Suruh orang tabrak Tungin. Krim jatuh semua. Sekarang Tungin sedang beresin. Nyonya Tien injakan tangan dia dengan keras. Tungin sakit ingin teriak. Untungnya Kaye Kuan Ngi datang tepat waktu. Berhasil selamatkan Tungin. Bantu Ho-Oh balas dendam Tungin. Di kontes make up. Yang menang kemungkinan Tungin dan Ho-Oh. Tapi akhirnya Tungin yang menang. Membuat Ho-Oh sangat marah karena iri. Besok, Tungin keluar cari barang make up. Tinggalkan waktu tutupi pintu. Ho-Oh langsung lapor kepala pelayan. Tungin dibawa paksa ke depan Kaye Kuan Ngi. Dan Ho-Oh di samping tambah garam micin. Ambil kesempatan jahat pada Tungin. Kaye Kuan Ngi ternyata percaya sama Ho-Oh. Suruh Ho-Oh kunci Tungin di gudang. Lalu pergi ke gudang. Ho-Oh sudah suruh orang lain menghina Tungin. Muka cantik seperti ini. Tungin ingin melawan. Hasilnya Ho-Oh suruh orang lain menekan Tungin ke lantai untuk dipukul.